Ya, selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali, semoga Anda semua sehat-sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita akan belajar daring seperti mana keadaan sekarang. Sebelumnya, Bapak memperkenalkan diri dulu, nama Bapak M. Haryanto SPD yang mengajar di Teknik Sepeda Motor. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang memahami peralatan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tentang kesehatan dan keselamatan kerja, serta mewujudkan masyarakat lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, nyaman dengan keadaan tenaga yang sehat fisik dan bebas dari setiap kecelakaan. Kemudian, adapun pengertian daripada keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun proyek. Tujuan secara keseluruhannya adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalam kesehatan kerja ini ada beberapa program kesehatan kerja yang merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha, di mana tujuannya untuk mampu bekerja dengan baik dan produktivitas, mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian keselamatan kerja. Pengertian program keselamatan kerja adalah keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Banyak definisi-definisi yang bisa Anda baca dari Google tentang keselamatan kerja. Tapi yang di sini adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat atau alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Penggunaan alat harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan fungsinya, dan setiap alat harus memenuhi standar keselamatan. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja itu dibagi menjadi beberapa teori, yaitu pertama keselamatan yang berkaitan dengan mesin tadi, bahan, proses dan pengolahannya. Kemudian keselamatan kerja dari dan oleh setiap tenaga kerja yang bekerja dan masyarakat pada umumnya. Kemudian juga sarana utama untuk mencegah kecelakaan, cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Kemudian keselamatan kerja yang baik adalah menjadi pintu gerbang utama bagi keamanan tenaga kerjanya. Dan keselamatan kerja menyangkut segenap produksi dan distribusi, baik itu kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua golongan penyebabnya. Yang pertama, tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan atau disebut dengan unsafe human acts. Yang kedua, keadaan lingkungan yang tidak aman atau disebut dengan unsafe condition. Walaupun manusia telah berhati-hati, namun apabila lingkungan tidak menunjang atau tidak aman, maka kecelakaan dapat terjadi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itulah maka diperlukan pedoman bagaimana bekerja yang memenuhi syarat-syarat. Adapun sasaran keselamatan kerja secara terperinci adalah yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja.
Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kematian akibat kerja. Keempat, mencegah atau mengurangi cacat tetap. 5, mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, dan instalasi-instalasi. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. Yang ketujuh, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan semangat dalam bekerja. Yang kedelapan, memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, industri serta pembangunan. Semuanya itu untuk peningkatan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Kalau kita bekerja di bengkel atau di tempat laboratorium, ada beberapa hal bahan kimia yang berpotensi menimbulkan bahaya di laboratorium. Ini harus kita tahu, antara lain satu, asam nitrat atau HNO3. Yang kedua, asam sulfat atau H2SO4. Yang ketiga, asam klorida atau HCl. Yang keempat, N-heksan. Yang kelima, aseton. Yang keenam, asam peroksida atau H2O2. Jadi beberapa hal ini, zat-zat ini adalah yang bisa menimbulkan bahaya terhadap manusia. Maka di dalam bekerja harus berhati-hati. Kalau di bengkel kita misalnya ada disebut dengan physical agent, yaitu kebanyakan di sana ada debu, uap atau asap, merupakan salah satu sumber gangguan yang tidak dapat diabaikan. Dalam kondisi tertentu, debu merupakan bahaya yang menimbulkan kerugian besar. Jadi tempat kerja yang proses mengeluarkan debu atau asap dapat menyebabkan pengurangan kenyamanan kerja. Bisa berupa gangguan penglihatan, gangguan fungsi paru-paru, bahkan dapat menimbulkan keracunan. Oleh karena itu kita harus selalu membuat bengkel atau tempat kerja kita bersih. Yang kedua, gangguan yang sering terjadi adalah kebisingan. Bising dapat diartikan sebagai suara yang timbul akibat getaran-getaran yang tidak teratur. Kemudian kebisingan merupakan yang tidak dikehendaki manusia, yang mampu mendengar bunyi dengan frekuensi antara 16 sampai 20 Hz. Jadi apabila kita mendengarkan kebisingan dalam bekerja, itu akan mengganggu aktivitas kita. Karena kebisingan merupakan masalah kerja yang timbul akibat pekerjaan. Jadi oleh karena itu kita harus menghindari kebisingan-kebisingan atau dengan menggunakan alat untuk melindungi telinga kita dari kebisingan. Untuk menghilangkan kebisingan di tempat kerja, kita bisa dapat dengan melakukan isolasi tenaga kerja atau mesin, dengan menutup atau menyekat mesin atau alat yang mengeluarkan bising dengan menutup mesin serapat mungkin, mengolah pintu dan semua lubang secara akustik. Bila perlu mengurangi penjalaran getaran, yang kemudian menghilangkan kebisingan dari sumber suara. Menghilangkan kebisingan dari sumber suara dapat kita lakukan dengan menempatkan peredam dari sumber suara. Kemudian yang perlu diperhatikan, di dalam bengkel itu ada 3, yaitu yang pertama udara, pencahayaan, radiasi. Kelembaban udara ini ada beberapa unsur yang perlu, karena kelembaban udara ini sangat kita butuhkan. Bagaimana kita agar di dalam bengkel itu udara segar, ada ventilasi udara yang bisa keluar masuk dan menyebabkan udara
sehat. Kelembapan ini berhubungan atau dipengaruhi oleh suhu udara, dan secara bersama-sama antara suhu kelembapan dan kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh yang bekerja di sana. Nah, jadi ini harus betul-betul diperhatikan bagaimana kelembapan udara. Kemudian yang kedua itu pencahayaan. Pencahayaan perlu di dalam bengkel karena apabila cahaya kurang, maka kita tidak bisa melihat komponen-komponen ketika kita bekerja. Untuk melihat kebutuhan ini, maka lingkungan tempat kerja kita itu harus cukup cahaya sehingga tidak menimbulkan gangguan-gangguan di dalam bekerja. Akhirnya dapat memberikan pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja kepada kita. Kemudian sumber radiasi. Radiasi juga berasal dari alam dan buatan. Dampak radiasi terhadap kesehatan tergantung pada lamanya terpapar, jumlah yang diserap, tipe, dan lebih spesifik lagi adalah panjang gelombang. Pancaran yang paling berbahaya adalah gelombang pendek termasuk ionisasi dan radiasi sinar ultraviolet. Akibat radiasi ultraviolet pada umumnya mengenai mata dan kulit bisa kalau kita tidak memperhatikan. Karena kalau kita kena mata oleh radiasi ultraviolet akan menyebabkan konjungtivitas atau mengakibatkanlah menjadi mata kita menjadi merah-merah. Maka kepada Anda sekalian, dari kita bahas dapat kita simpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting. Maka di setiap perusahaan selalu dibuat utamakan keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Anda sekalian harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika kita bekerja di mana saja pun itu. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan mempelajari lagi tentang alat-alat keselamatan kerja yang sering digunakan di dalam bekerja. Oleh karena itu, kepada Anda ketika membuka ini bisa nanti dibaca berulang-ulang dan bisa nanti dikuasai apa artinya kesehatan, apa artinya keselamatan. Demikian pertemuan kita kali ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. SMK bisa.